Assalamualaikum, kami dari kelompok Cyber yang mengambil proyek UAS Algoritma dan Dasar Pemrograman dengan tema program kasir ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum masuk ke dalam inti penjelasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri yang beranggotakan Eva Andini Putri dengan NIM 2270 231 00033, Ahmad Revi dengan NIM 2270 231 029, Roman Saputra dengan NIM 2270 231 041, Ariel Delvanza dengan NIM 2270 231 122, dan yang terakhir dengan saya sendiri, Reven Septiano dengan NIM 2270 231 009. Dan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Roman Saputra. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang tentang tema program kasir. Tujuan memilih program kasir karena program kasir ini sangat mudah dibuat dan sederhana. Program kasir ini sudah dipelajari dalam materi algoritma dasar pemrograman. Kasir ini lebih banyak digunakan untuk tugas dan praktikum. Selain itu, program kasir ini merupakan salah satu program dasar yang paling bisa dikuasai oleh para pemula, termasuk kelompok kami yang menjadikan kelompok kami memilih tema program tersebut. Ruang lingkup program kasir ini sering digunakan di banyak tempat seperti restoran, mall, supermarket. Program kasir bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam membeli sesuatu atau menghitung suatu harga secara rinci dan detail tanpa harus melakukan perhitungan secara manual. Program ini juga lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Revi. Teori bahasa program Python. Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan metode orientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python juga dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Banyak yang tertarik untuk menggunakan Python karena dianggap mudah untuk dipelajari, sekalipun oleh para pemula. Kode-kode yang ada di dalamnya mudah dibaca dan dapat menjalankan banyak fungsi kompleks dengan mudah karena banyaknya standar library. Pengembangan program pada Python pun dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan lebih sedikit kode. Bahkan Python mampu menjadikan program dengan skala sangat rumit menjadi mudah. Python sendiri mendukung multi-platform dan multi-system serta memiliki sistem pengelolaan memori otomatis seperti Java. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya bernama Eva. Yes. Selanjutnya ada materi text editor yang kami pakai, yaitu Visual Studio Code. Adalah aplikasi kode editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat kode editor ini menjadi pilihan utama para pengembang Visual Studio Code, bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya. Berdasarkan survei dari Stack Overflow, Visual Studio Code merupakan editor terpopuler di kalangan developer profesional. Dari 21 aplikasi text editor saingannya, Visual Studio Code berada di peringkat 1 dengan persentase user mencapai 71,07%. Fitur Visual Studio Code yaitu ada basic editing, debugging, terus ada extension marketplace, ada IntelliSense, ada GitHub integration. Lalu keunggulan Visual Studio Code yaitu fitur lengkap dan gratis, ringan, mendukung banyak bahasa pemrograman, performa cepat, serta multi-platform. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ariel Delvanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Delvanza Ramadedi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program Python yang sudah kami buat. Program Python kami bertemakan program kasir dan
berjudul Warkop Cyber. Oke, sebelum saya mendemokan program yang sudah kami buat, saya ingin menjelaskan sintaks atau codingan yang ada di dalam program kami. Jadi pertama di sini kami membuat output yang berisikan selamat datang di Warkop Cyber. Kemudian kami memberikan output lagi yang berisikan masukkan jumlah pemesanan yang diinginkan. Kemudian kami menginisialisasikan variabel n dengan tipe data float. Sebenarnya bisa saja kami menggunakan tipe data integer ataupun double, tapi di sini kami menggunakan tipe data float yang bertujuan untuk menampung inputan yang sebelumnya, yaitu untuk jumlah pemesanan yang diinginkan. Kemudian kami memberikan perulangan dengan menggunakan while yang dimana kondisinya n lebih besar daripada 0, kemudian n sama dengan n dikurangi 1. Maksudnya adalah jika user menginputkan jumlah pemesanan lebih dari 0, maka pemesanan akan dilakukan terus-menerus sampai hasilnya itu false atau sampai hasilnya n sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kami menginisialisasikan output masukkan nama Anda, kemudian kami menginisialisasikan variabel nama. Selanjutnya sama seperti yang nama tadi, kami menginisialisasikan beberapa variabel semacam biodata seperti nama, alamat, telepon, dan juga tanggal yang bertujuan untuk menampilkan pada struk pembelian nanti. Kemudian di sini terdapat fungsi yang kami inisialisasikan dengan sintaks def. Def ini berfungsi untuk menginisialisasikan suatu fungsi. Fungsi di sini fungsi yang pertama kami namakan fungsi makanan. Kemudian kami deklarasikan beberapa variabel yaitu total MKN, porsi, dan juga MKN dengan sintaks global. Kenapa dengan sintaks global? Karena untuk mengantisipasi variabel-variabel ini jika akan digunakan di luar fungsi makanan ini, karena perbedaan antara sintaks global dan lokal, jika global itu berfungsi untuk mengambil variabel di luar fungsi tersebut, karena kalau lokal hanya dapat berfungsi dipanggil di dalam satu fungsi aja, seperti itu. Kemudian jika sudah, kami menampilkan pemesanan atas nama siapa, dan juga setelah itu kami menampilkan menu makanan yang tersedia di Warkop Cyber ini. Yang pertama ada roti bakar dengan harga 15.000 satu porsinya, kemudian ada mie goreng satu porsinya 9.000, dan ada bubur kacang hijau satu porsinya 10.000. Setelah itu kami menampilkan silakan pilih menu makanan, kemudian menginisialisasikan variabel yaitu nomor dengan maksud dan tujuan untuk menampung hasil inputan menu yang akan dipilih. Kemudian kami menampilkan output kembali, silakan masukkan porsi yang diinginkan.
Setelah itu kami menginisialisasikan variabel porsi dengan tipe integer dengan maksud dan tujuan untuk menampung data inputan untuk porsi tersebut. Setelah itu di sini ada branching, yaitu if else. Jadi jadi jika menu yang dipilih nomor 1, maka akan terdapat variabel total MKN yang dimana berisikan rumus porsi dikali dengan harga menu nomor 1, yaitu menu roti bakar. Jadi porsi akan dikali dengan 15.000, maka akan menampilkan total harga roti bakar dan akan terhitung otomatis. Kemudian jika menu yang dipilih nomor 2, maka akan berisikan variabel total MKN yang berisi rumus porsi dikali dengan harga satu porsi mie goreng, yaitu 9.000, dan akan ditampilkan secara otomatis dengan harganya. Kemudian jika menu yang dipilih adalah nomor 3, maka berisikan variabel total MKN dengan rumus porsi dikali dengan harga satu porsi bubur kacang hijau, yaitu 10.000, dan akan ditampilkan secara otomatis dengan perhitungannya. Kemudian jika terdapat kesalahan di dalam memilih menu makanan, maka akan menampilkan semacam alert bahwa pilihan tidak ada, silakan masukkan ulang, dan akan menjalankan fungsi makanan kembali. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi yang kedua, yaitu fungsi minuman. Sama kami menggunakan sintaks def untuk menginisialisasi fungsi. Kemudian berisikan deklarasi beberapa variabel, yaitu total NMN, MNM, terus MNM, dan juga gelas. Dalam deklarasi variabel ini kita sama menggunakan sintaks global. Setelah itu kami menampilkan menu minuman yang tersedia di dalam markup Cyber ini. Yang pertama ada es teh 2.000, es jeruk 3.500, dan juga kopi 4.000. Kemudian langsung bisa diminta untuk memilih menu minuman, dan setelah itu kami menginisialisasi variabel NMR dengan maksud dan tujuan untuk menampung data inputan menu minuman. Selanjutnya user diminta untuk memasukkan jumlah minuman yang diinginkan. Kemudian kami menginisialisasi variabel gelas dengan tipe data integer untuk menampung data inputan jumlah minuman yang diinginkan. Kemudian di sini ada branching lagi. Jadi jika menu minuman yang dipilih nomor 1, maka terdapat variabel total MNM dengan rumus gelas, yaitu jumlah minumannya, dikali dengan harga es teh satu gelasnya, yaitu 2.000. Maka akan ditampilkan secara otomatis dengan perhitungannya. Kemudian jika menu minuman yang dipilih nomor 2, maka terdapat variabel total MNM gelas dikali dengan harga satu gelas jeruk, yaitu 3.500. Maka akan ditampilkan secara otomatis dengan perhitungannya. Kemudian untuk menu yang ketiga, yaitu kopi, maka dapat variabel total MNM dengan rumus gelas dikali dengan harga satu gelas kopinya, yaitu 4.000. Maka akan ditampilkan secara otomatis dengan perhitungannya. Kemudian jika terdapat kesalahan di dalam menginput menu minuman, maka akan terdapat semacam alert
bahwa pilihan tidak ada, silakan masukkan lagi dan akan menjalankan fungsi minuman kembali. Kemudian kami di sini menginisialisasikan total semua dengan rumus total MKN ditambah dengan total MNM. Total semua ini adalah untuk jumlah total yang harus dibayarkan oleh pembeli. Oke, selanjutnya kami di sini memberikan output total yang harus dibayar dan akan menampilkan jumlah total yang harus dibayarkan oleh pembeli itu berapa. Kemudian kami di sini menampilkan output lagi, masukkan uang yang dibayarkan. Kemudian di sini kami menginisialisasikan uang dengan tipe integer untuk menampung data inputan uang yang dibayarkan oleh pembeli. Kemudian kami menginisialisasikan lagi variabel kembalian yang berisikan rumus uang itu yang tadi uang yang dibayarkan oleh pembeli dan akan dikurangi dengan total item yang harus dibayar, total harga yang harus dibayar. Maka kami akan memberikan output kembalian yang sudah dihitung dengan rumus-rumus tersebut. Kemudian setelah itu kami akan menampilkan semua data-data yang sudah diproses ke dalam struktur pembelian seperti nama, alamat, nomor telepon, tanggal pemesanan, kemudian rincian pemesanan, kemudian total pembayaran, kemudian uang yang dibayarkan oleh pembeli dan juga kembalian yang akan diterima oleh pembeli. Seperti itu. Sekarang kita akan run programnya. Kita coba satu. Kita masukkan biodata. Kita pilih menunya. Contohnya ini kita pilih satu. Kemudian porsinya kita pilih 2. Maka harus 30.000 benar. Kemudian untuk menu minumannya kita pilih jumlah minumannya 6.000. Nah, maka akan langsung menampilkan total yang harus dibayar oleh pembeli yaitu 36.000. Sekarang kita masukkan uang yang dibayarkan oleh pembeli. Contohnya kita masukkan 40.000. Maka akan mendapatkan kembalian 4.000 dan akan langsung menampilkan struktur pembelian seperti itu. Oke, sekarang kita coba run program kembali untuk membuktikan bahwa perulangan yang ada di program kami ini berjalan dengan baik. Di demo sebelumnya kita memasukkan jumlah pemesanan 1, sekarang kita coba 2. Sama stepnya, kita harus mengisi biodata terlebih dahulu. Oke, dan kita juga coba memilih menu yang berbeda dari demo yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan untuk menu makanan roti bakar, sekarang kita pilih mie goreng yaitu 2 dengan porsinya 2, maka akan menjadi 18.000 benar. Kemudian untuk menu minuman yang sebelumnya itu adalah es teh, yang kita coba kopi. Untuk jumlah minuman kita pilih 2, akan 8.000. Kemudian akan ditotal ya benar 18.000 tambah 8.000 yaitu 26.000.
sekarang kita masukkan uang yang dibayarkan. Contoh 50.000. Oke, benar. Dan programnya akan langsung meminta user untuk menginputkan data kembali karena sebelumnya kita sudah memilih jumlah pemesanannya itu 2 kali, maka kita akan masukkan lagi. Ya, seperti itu benar. Ternyata perulangan yang ada di dalam program kami berjalan dengan baik. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Revaya Septiano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan kelompok cyber mengambil proyek program tersebut karena dapat memahami bahasa Python dan dapat mengaplikasikannya menjadi sebuah program kasir. Dan juga kami dapat menggunakan dan memahami dalam pemakaian aplikasi Visual Studio Code beserta fitur dan ekstensi yang tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.